Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Manajemen Keamanan Cyber. Untuk materi pada hari ini, kita akan belajar tentang konfigurasi web server Nginx pada Ubuntu 22.04. Sebelum kita masuk ke materi, perlu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu web server Nginx. Nginx adalah perangkat lunak web server yang populer dan open source, di mana digunakan untuk melayani konten web, mengelola permintaan HTTP, serta menjalankan berbagai fungsi server lainnya. Nginx awalnya dikembangkan untuk mengatasi masalah kinerja yang dihadapi oleh server Apache, tetapi sejak itu telah menjadi satu pilihan utama dalam menjalankan situs web dan aplikasi web, sehingga Nginx berdiri sendiri. Sebelum kita melakukan konfigurasi web server Nginx, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita nyalakan servernya terlebih dahulu. Silakan untuk rekan-rekan menggunakan virtual machine atau file.ova yang telah saya berikan. Ketika sudah muncul tahapan seperti ini, maka kita login terlebih dahulu dengan loginnya username Ubuntu, passwordnya Ubuntu 123. Setelah itu kita masuk ke user root dengan password Ubuntu 123. Setelah kita masuk ke user root, langkah pertama, karena kita akan menggunakan putih untuk melaksanakan remote server, kita perlu mengetahui IP dari server Ubuntu kita dengan perintah IP spasi A. Kita mendapatkan IP 192.168.190.206. Kita masukkan ke dalam putih. Port tetap 22, connection type menggunakan SSH, kita open. Setelah muncul halaman login di software putih, kita login terlebih dahulu dengan username Ubuntu, passwordnya Ubuntu 123. Kita masuk ke user root dengan perintah sudo spasi main i, passwordnya Ubuntu 123. Baik, setelah kita masuk ke user Ubuntu, saya terbesar terlebih dahulu fontnya agar lebih terlihat. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita melaksanakan konfigurasi web server Nginx. Yang pertama, kita perlu install web server Nginx dengan perintah apt install spasi Nginx. Karena ini sudah saya instalkan, maka rekan-rekan sekalian tidak perlu melaksanakan install Nginx. Untuk yang kedua, kita juga perlu menginstal paket PHP, dan rekan-rekan juga tidak perlu menginstal karena sudah saya instalkan. Untuk yang ketiga, rekan-rekan perlu menginstal MySQL Server yang sudah saya instalkan juga, jadi rekan-rekan tidak perlu. Dan yang terakhir, kita perlu mendownload CMS WordPress. Dan CMS WordPress-nya juga sudah saya instalkan, saya simpan di direktori /home/ubuntu. Untuk virtual machine yang sudah saya berikan, rekan-rekan tidak perlu melaksanakan install tahapan-tahapan yang telah saya sebutkan tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita cari di mana file WordPress yang akan diekstraksi. Untuk file kita download dan kita simpan di direktori /home/ubuntu. Kita masuk ke direktori /home/ubuntu. Nah, di sini rekan-rekan sekalian kita cek isi direktorinya apa. Di sini ada file latest.tar.gz. Setelah masuk ke dalam direktori, kita langsung melaksanakan ekstraksi file WordPress dengan perintah tar spasi xzvf spasi latest.tar.gz. Kita enter.
Maka file telah diekstraksi. Selanjutnya kita pindahkan file WordPress yang ada di direktori /home/ubuntu. Kita pindah ke direktori /var/www dengan perintah. Kita cek terlebih dahulu. Oke, ekstraksi sudah berhasil. Kita pindahkan dengan perintah mv spasi wordpress spasi /var/www. Setelah selesai kita enter, maka file akan berpindah. Kita cek terlebih dahulu. File WordPress sudah tidak ada di dalam direktori /home/ubuntu. Lalu selanjutnya kita perlu masuk ke dalam direktori /var/www dengan perintah cd /var/www. Di sini ada CMS WordPress yang telah kita pindahkan dari /home/ubuntu. Kita masuk ke dalam direktori WordPress dengan perintah cd spasi /wordpress. Ulangi, cd spasi WordPress. Setelah kita masuk ke direktori WordPress, kita cek. Seperti biasa, kita perlu mengkonfigurasi WordPress yang akan kita gunakan. Di sini ada wp main config main sample.php yang perlu kita gandakan dengan nama lain yaitu wp main config.php dengan perintah cp spasi wp main config main sample.php spasi wp main config .php. Kita enter, kita cek, maka di direktori sudah tergandakan menjadi wp main config.php. Selanjutnya kita akan konfigurasi wp main config.php dengan perintah nano wp main config.php. Kita enter. Di sini kita perlu mengkonfigurasi database. Nama databasenya apa, nama usernya apa, password dari user databasenya apa, serta ada konfigurasi yang perlu kita tambahkan yaitu untuk redirect-nya. Nah, di sini database name kita sepakati kita menggunakan nama database WordPress. Untuk username-nya kita menggunakan username Ubuntu. Untuk password-nya kita menggunakan password Ubuntu 123. Lalu di bawah define di picture set kita tambahkan atau kita deklarasikan yaitu define dalam kurung spasi petik atas fs underscore method petik atas koma spasi petik atas direct petik atas kurung tutup titik koma. Jika selesai, kita simpan dengan kita tekan tombol Ctrl X. Kita masukkan huruf Y untuk yes. Setelah itu kita enter. Maka konfigurasi telah selesai di dalam direktori WordPress yang ada di /var/www. Selanjutnya, kita akan melaksanakan pemberian hak akses chmod dan chown di direktori WordPress. Kita mundur satu direktori dengan perintah cd spasi *2 enter. Kita akan berikan hak akses dengan perintah hak akses chmod dengan perintah chmod main r spasi 777 spasi /var/www/WordPress. Kita enter, maka sudah mendapatkan hak akses chmod 777. Selanjutnya, kita akan memberikan hak akses chown dengan perintah chown main r spasi www main data *2 www main data.
Kita masukkan direktorinya /var/www/wordpress. Maka kita sudah memberikan hak akses CA-ON di dalam direktori /var/www/wordpress. Setelah melaksanakan pemberian hak akses kepada direktori WordPress, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat database, membuat user, serta memberikan hak akses user kepada database. Dengan tahapan yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke dalam database dengan perintah MySQL. Enter. Langkah yang kedua yaitu kita perlu membuat database baru. Karena tadi di file wp-main-config.php yang ada di dalam direktori WordPress, kita sudah mendeklarasikan database dengan nama WordPress. Maka di sini kita akan samakan membuat database dengan nama WordPress dengan perintah create spasi database spasi WordPress. Titik koma, kita enter, maka database telah dibuat. Langkah yang ketiga yaitu kita buat user sesuai dengan yang tadi kita deklarasikan juga di file wp-main-config.php dengan nama user, Ubuntu, dan password Ubuntu 123. Maka di sini kita perlu membuat user dan password yang sama dengan perintah create user spasi titik atas Ubuntu titik atas add localhost spasi identifier by, kita masukkan passwordnya Ubuntu 123. Kita enter, maka kita sudah berhasil membuat user dan password. Untuk langkah keempat yaitu kita akan memberikan hak akses user Ubuntu kepada database WordPress dengan perintah grant all on, nama databasenya yaitu WordPress titik bintang spasi to spasi nama usernya Ubuntu titik atas add localhost titik koma, kita enter, maka kita telah memberikan hak akses user kepada database WordPress. Langkah yang kelima yaitu kita perlu melakukan reload untuk memperbarui hak akses dengan perintah flush privilege. Titik koma, kita enter. Selanjutnya kita keluar dari database dengan perintah exit. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan restart database dengan perintah systemctl restart mysql. Maka database telah terrestart. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu melakukan konfigurasi Nginx. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke dalam direktori /etc/nginx/sites dengan perintah cd spasi /etc/nginx/sites/available. Enter, kita masuk. Langkah kedua yaitu kita copy file default yang ada di dalam direktori set available dan kita ganti nama dengan nama WordPress dengan perintah cp spasi default spasi WordPress. Kita cek dengan perintah ls, maka file WordPress telah dibuat dari hasil copy dari file default. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di dalam file WordPress dengan perintah nano spasi WordPress. Maka kita sudah siap melaksanakan konfigurasi di dalam file WordPress yang ada di dalam direktori web server Nginx. Untuk konfigurasi silakan perhatikan dengan detail karena ada beberapa konfigurasi yang harus kita laksanakan. Untuk yang pertama, di sini kita hapus terlebih dahulu default servernya, kita menggunakan port 80. Untuk yang ini kita komen karena tidak kita gunakan. Untuk selanjutnya, untuk direktori root pada akses website, kita ganti HTML menjadi
WordPress. Setelah itu untuk pendeklarasian file yang bisa diakses, kita tambahkan index.php. Lalu untuk server name-nya kita deklarasikan dengan menggunakan domain ubuntu.com spasi www.ubuntu.com. Di bawah server name kita perlu tambahkan file location, yaitu location spasi sama dengan spasi garis miring favicon.ico spasi kurung kurawal. Kita enter, tab 2 kali, log underscore not underscore phone spasi off titik koma. Kita enter, tab 2 kali, access underscore log spasi off titik koma kurung kurahir. Kita enter 2 kali, kita tab, kita tambahkan lagi location sama dengan slash robots.txt kurung kurawal, enter tab 2 kali, allow all titik koma log underscore not underscore phone spasi off titik koma access underscore log spasi off titik koma kurung kurahir. Selanjutnya di dalam location yang mendeklarasikan try files, kita ganti di sini sama dengan 404 kita hapus. Kita tambahkan slash index.php tanda tanya $args. Lalu untuk yang di file location kita buka komennya location slash titik php $spasi kurung kurawal. Untuk include snippet kita buka komennya include snippet slash fastcgi main.php.conf. Lalu untuk fastcgi underscore pass ini kita buka fastcgi underscore pass unix titik 2 slash kita tambahkan di sini slash var slash run slash php 8.1 karena untuk versi Ubuntu 22.04 untuk direktori PHP 7.4 sudah diupdate menjadi PHP 8.1 mainfbm.shop. Ini kita perlu tambahkan, kita di atas fastcgi pass kita tambahkan fastcgi underscore intercept underscore error spasi on titik koma. Setelah itu di sini kita buka kurung kurahir. Lalu kita tambahkan di bawah location slash .php $, kita tambahkan location slash titik dalam kurung js css png jpg jpeg gif ico kurung tutup $, spasi kurung kurawal. Kita enter tab 2 kali expires spasi max titik koma, enter tab 2 kali log underscore not underscore phone spasi off titik koma. Kita kurung kurahir. Setelah selesai
Kita cek terlebih dahulu apakah ada yang salah, karena ketika ada yang salah satu huruf atau satu spasi saja, maka dia tidak akan bisa dijalankan di web server Nginx. Setelah sudah kita cek dan kita rasa benar, maka kita save, Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita coba reload. Systemctl reload Nginx. Ternyata komennya salah, kurang S. Systemctl reload Nginx. Maka file telah di-update di dalam web server Nginx. Setelah kita melaksanakan konfigurasi pada file WordPress yang ada di dalam direktori /etc/nginx/site/available, langkah selanjutnya yaitu kita melaksanakan symlink file WordPress ke direktori /etc/nginx/sites-enable. Direktori sites-available dan sites-enable digunakan untuk mengatur dan mengelola konfigurasi situs web yang akan dihost di server. Symbolic link atau yang disingkat dengan symlink dalam konteks Nginx adalah sebuah referensi atau shortcut ke file atau direktori lainnya. Symlink digunakan untuk membuat referensi ke file atau direktori tanpa harus membuat salinan fisik dari file atau direktori tersebut. Dengan cara ini, kita dapat memiliki beberapa versi konfigurasi situs web dengan cepat beralih di antara mereka tanpa harus mengedit file konfigurasi secara langsung. Lebih mudahnya ketika kita mengedit file WordPress yang ada di site available, secara otomatis file WordPress yang ada di site enable akan terupdate sesuai dengan apa yang kita edit di file WordPress yang ada di site available. Langkah pertama symlink, kita masuk ke direktori site enable dengan perintah cd spasi /etc/nginx/site enable. Kita enter. Cek. Langkah yang kedua yaitu kita cek terlebih dahulu di dalam direktori tidak ada file WordPress, maka selanjutnya kita akan melaksanakan symlink dengan perintah ln spasi -s spasi /etc/nginx/sites/available. Ulangi, ln -s/etc/nginx/sites/main-available/wordpress spasi // menandakan kita akan melink symlink file WordPress yang ada di /etc nginx site available WordPress di direktori tersebut yang ada di /etc nginx site enable dengan tanda titik garis miring. Kita enter, kita ls, maka file WordPress telah disymlink. Tanda file WordPress telah disymlink yaitu dia akan berwarna hijau, menandakan bahwa symlink telah berhasil. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita perlu restart Nginx dengan perintah systemctl restart Nginx. Kita enter, maka konfigurasi Nginx telah berhasil. Setelah symlink berhasil, selanjutnya kita perlu melaksanakan penanaman atau pendeklarasian IP address pada domain yang akan kita gunakan. Kita cek terlebih dahulu IP kita berapa, IP spasi A, kita mendapatkan IP 192.168.190.206. Kita tanamkan di konfigurasi dengan perintah nano/etc/host. Ini kita deklarasikan 192.168.190.206 spasi
ubuntu.com spasi www.ubuntu.com. Selesai kita save, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita cek. Selanjutnya kita buka operating system Windows kita sebagai user client. Perlu kita deklarasikan juga domainnya dikarenakan server tersebut masih belum menggunakan IP public. Sehingga perlu diperkenalkan kepada sistem operasi Windows bahwa IP yang kita dapat tadi 192.168.190.206 mewakili domain ubuntu.com atau www.ubuntu.com. Langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu PowerShell-nya. Kita buka terlebih dahulu dan pastikan menggunakan hak akses administrator. Setelah itu kita masuk ke direktorinya dengan perintah cd spasi titik garis miring driver /etc. Kita enter, lalu kita konfigurasi dengan perintah notepad spasi host. Di konfigurasi ini kita akan tambahkan dengan IP 192.168.190.206 spasi ubuntu.com spasi www.ubuntu.com. Setelah selesai kita simpan, maka kita akan cek apakah pembangunan web server Nginx kita telah berhasil. Kita masuk ke dalam web browser. Baik, setelah kita buka web browser, kita coba cek untuk mengakses ubuntu.com. Maka konfigurasi web server Nginx kita telah berhasil. Untuk selanjutnya, rekan-rekan sekalian silakan melanjutkan konfigurasi WordPress sesuai dengan apa yang telah kita pelajari di web server Apache. Tahapannya sama. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.